Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aska Maulana Putra dengan nomor induk mahasiswa 202410101123 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas modul ke-6 dari mata kuliah pertama ini kelas A terkait materi K-means clustering. Sebelumnya saya mau izin untuk share screen terlebih dahulu. Di sini telah muncul yaitu modul ke-6, yaitu terkait materi K-means clustering. Di sini sudah terdapat soal bahwasanya tugas yang pertama itu lakukan dan jelaskan clustering pada dataset mal_customer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama di mana data purchasing, ada modeling dan juga ada optional nilai tambah. Di sini terdapat beberapa soal yang nantinya akan kita coba kerjakan bersama-sama. Kita langsung saja masuk kepada codingan. Di sini untuk yang pertama kita lakukan adalah kita import library terlebih dahulu, di mana kita import pandas SPD, di mana pandas di sini untuk memanipulasi data. Berikutnya itu kita import matplotlib by pyplot ASPLT, di mana fungsinya ini sama dengan seaborn juga, import seaborn as SNS, yaitu untuk sebagai visualisasi dari datanya. Kemudian dari itu kita import method combination dari function iter tools, yaitu berfungsi untuk mencari kombinasi. Kemudian di sini ada scalar, kita ambil processing dengan import min-max scalar, di mana min-max scalar ini berfungsi untuk normalisasi data. Kemudian kita juga ambil juga label encoder, di mana di sini untuk mengencoding data juga. Di sini juga kita ambil import PCA, dan juga di scaling cluster kita ambil algoritma K-means-nya. Oke, pertama kita jalankan terlebih dahulu import library-nya. Baik, jika sudah selesai kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu data processing. Yang pertama itu load database, load dataset, dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Oke, sebelum itu kita upload terlebih dahulu file yang sudah kita dapatkan. Di sini dengan cara menginputkannya pada di sini kita sudah masukkan yaitu mal_customer.csv. Di sini selanjutnya kita langsung saja masukkan kepada, kita menggunakan metode yang ada pada pandas yaitu pd.read_csv. Kemudian kita masukkan file namanya, nama file dari CSV yang akan kita gunakan yaitu ada mal_customer_csv. Kemudian kita coba langsung saja kita tampilkan. Kita tampilkan dari 5 data teratas ya. Nah, di sini telah muncul data yang kita inginkan. Kita telah meload datanya, kemudian kita selanjutnya itu kita mencoba untuk membuang fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini kita akan membuang fitur customer ID. Mengapa dibuang? Karena nilai dari setiap instance-nya ini unik ya. Jadi yang memang tidak diperlukan pada saat clustering. Maka dari itu kita menggunakan function drop ya. Di mana kita ambil raw_df-nya .drop, kemudian kita masukkan kolomnya yang akan kita hapus dengan x1 invest dan kita timpa. Selesai. Coba kita lanjut kepada soal yang nomor 2, yakni cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Oke, pertama kita terlihat untuk melihat datanya, kita coba lihat raw.df dengan metode info ini. Kita coba lihat terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya kolom di sini terisa kolom 4, terdapat 4 kolom. Karena kan customer ID sudah kita hapus ya, berarti kita sudah berhasil menghapus kolom tersebut. Kemudian selanjutnya di sini terdapat genre dengan data type-nya objek, ya, di mana sementara 3 yang lainnya itu integer ya. Maka kita harus mengganti type dari genrenya itu yang dari objek ke integer. Nah, untuk menggantinya itu kita menggunakan encoding. Nah, kita terlebih dahulu buat variabel encode.df-nya untuk menampilkan data dari raw.df-nya, kita copy, masukkan ke dalam variabel encode.df-nya. Setelah itu kita coba kita panggil metode encoder, di mana di sini terdapat label encoder ya. Ini maksudnya kita encode, kita masukkan kolom yang ingin kita ganti, di mana kita di sini genre. Nah, di sini lalu kita encoder, lalu kita fit dan langsung transform, di mana kita masukkan kolomnya sehingga muncul nilai baru nantinya, akan muncul nilai baru. Dan coba langsung saja kita tampilkan.
Di sini sudah terlihat bahwasanya nilai genre sudah berubah menjadi integer, artinya encoding telah berhasil dilakukan. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada soal nomor ketiga, yaitu cek data null dan data duplicate pada data di sini ya. Oke, di sini kita coba masuk pada data yang sudah kita coba ubah terbaru, encode underscore df. Untuk mengecek data null ataupun data yang miss gitu ya, kita coba menggunakan metode isNaN. Ini merupakan metode untuk mencari data nullnya ya. Kemudian kita sum di sini untuk mencari jumlah data yang missing seperti itu. Kira-kira ada berapa jumlah missing? Coba kita langsung saja jalankan. Di sini terlihat bahwasanya pada bagian genre age, annual income, dan juga spending score tidak ada. Selanjutnya yaitu pada kita lihat pada cek data duplicate. Kira-kira apakah ada data yang duplicate? Ternyata tidak ada juga, yaitu 0. Kemudian yang nomor 4, terdapat soal nomor 4, yakni handling misvalue ataupun ya handling misvalue dan handling duplicate data jika diperlukan. Nah, dikarenakan misvalue yang kita temukan dan juga duplicate data yang kita temukan tidak ada, maka untuk nomor 4 saja ini kita bisa lewati. Kita lanjut pada soal nomor 5, yaitu cek data outlier dan visualisasikan dalam XPlot pada masing-masing fitur. Nah, di sini yang pertama itu kita coba mengatur mengatur figurnya dulu. Kita buat size-nya, kita atur size-nya, ukurannya. Setelah itu kita panggil metode boxplot. Boxplotnya itu kita masukkan data yang ingin kita tampilkan. Misalkan di sini kita menggunakan datanya encode.def underscore def ya. Kemudian langsung saja kita tampilkan. Nah, di sini telah muncul. Nah, untuk di sini untuk outlier sini terdapat titik ya, di mana terdapat titik di atas garis box-nya. Nah, sehingga kita perlu melakukan handling untuk menghilangkan titik tersebut. Nah, di sini kita menggunakan handling outlier. Nah, karena diperlukan untuk handling, maka kita menggunakan di sini saya menggunakan metode EQR, di mana di sini kita membuat variabel kolom. Kolom di sini diperlukan dan dikeluarkan tadi untuk yang dikeluarkan itu annual income ya, di mana titik ini kan terdapat pada bagian annual income, maka kita masukkan annual income di sini. Kemudian untuk rumus IQR-nya sendiri kan Q3 dikurangi Q1, di mana Q3 di sini merupakan quantile pada 75% dan juga Q1 itu merupakan quantile pada 25%. Setelah dilakukan rumus seperti itu, kita langsung update DF-nya, di mana DF outlier di sini pada encode yang sudah itu kita copy masukkan kepada variabel terbaru di sini. Setelah itu pada variabel terbaru di sini itu langsung masukkan pada df underscore outlier-nya kolom kurang dari Q1 dikurangi IQR dan kolom kurang dari Q3 ditambah IQR. Seperti itu. Kemudian kita coba langsung saja tampilkan di sini. Ya, seperti biasa ini kita untuk mengatur size-nya. Kita di sini untuk memanggil box plot-nya kita coba tampilkan saja langsung diagramnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya yang awalnya di sini terdapat titik di atas bagian annual income tersebut sudah hilang. Berarti handling outline ini sudah dilakukan dan berhasil. Lanjut yaitu pada soal nomor 7, yaitu di mana visualisasikan korelasi antar fitur dan dengan visualisasi heatmap. Nah, di sini pertama kita panggil metode seaborn ya, di sini sns.heatmap, di mana kita masukkan data yang ingin kita kelola. Kemudian di sini kita panggil metode core CORR di sini untuk korelasinya. Nah, kemudian kita tambahkan unknown untuk memberikan ada munculkan angka di sana. Kemudian di sini kita menggunakan angka desimal dengan 2 titik di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Coba langsung kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul grafik yang visualisasi korelasi antara fitur dan visualisasi heatmapnya. Di sini berdasarkan diagram yang sudah muncul, artinya semakin jauh dari angka 0, maka korelasinya itu akan semakin tinggi. Nah, meskipun baik nilainya itu glossy ke atas maupun glossy ke bawah. Seperti itu. Itu untuk soal nomor 7. Selanjutnya itu untuk soal nomor 8, normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Bebas, bisa standar atau min-max. Maka di sini saya mencoba untuk menggunakan metode min-max-nya ya. Yang pertama, kita copy terlebih dahulu data yang sudah terbaru
yang sudah terbaru kita ubah, di mana df0 outlier di sana, kita copy, masukkan ke dalam variabel terbaru. Kita masukkan ke dalam normalis underscore def ini. Oke, selanjutnya kita menggunakan, mengapa kita menggunakan minmax di sini? Karena ketika menggunakan keymax itu sangat sensitif, sehingga artinya sensitif terhadap satuannya, sehingga perlu dinormalisasi seperti itu. Nah, setelah kita masukkan ke dalam norma variabel baru, kita panggil metode minmax-nya, scalar, masukkan ke dalam variabel scalar, minmax scalar. Kemudian kita buat variabel fitur, yaitu untuk memasukkan fitur apa saja yang akan kita normalisasikan. Kita normalisasi df dot kolomnya, maka kita kolom di sini. Selanjutnya yaitu kita update di sini. Langsung saja kita jalankan. Ini untuk sementara kita komen terlebih dahulu ya. Di sini setelah muncul, sebenarnya jika kita coba lihat, maka kalau seandainya di sini misalkan kita melakukan normalisasi di pada kolom X ya, kita cari nilai maksimalnya, maka di sini akan muncul nilai 1. Begitupun sebaliknya, misalkan kita mencari nilai minimalnya, kita akan mendapatkan nilai 0. Seperti itu. Nah, dikarenakan di sini tidak mungkin dari data tipe genre tersebut bernilai desimal, dan seharusnya dia bernilai integer, maka kita bisa menggunakan integer pada bagian genre tersebut, mengubahnya sehingga datanya seperti ini. Selanjutnya yaitu pada nomor 9, yaitu kita tampilkan, terdapat soal tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Dengan kombinasi 4 atribut ya. Baik, di sini yang pertama yaitu kita buat variabel baru, baru kita masukkan fiturnya yang ingin kita masukkan fiturnya. Setelah itu kita kombinasi, kita ambil kombinasi dari setiap fiturnya. Combination fitur, kita buat variabelnya di mana c per c in combination. Nah, di sini kita memanggil kombinasi dari setiap fiturnya seperti ini. Setelah itu coba kita tampilkan saja langsung di sini. Nah, ini setelah muncul hasilnya. Jadi misalkan di sini terdapat tampilan scatter plot dari genre dengan age, kemudian ada genre dengan annual income, ada genre dengan spending core, kemudian ada AG dengan annual income, kemudian ada age dengan spending core, ada annual income dengan spending core, spending score, dan kemudian itu yang terakhir. Itu untuk nomor 9, dan yang terakhir itu untuk nomor 10. Itu mana modeling, itu lanjut kepada soal yang kedua di sini modeling ya. Sebelum kita masuk kepada modeling, yang pertama kita ingin memasukkan data yang terbaru, di mana di sini terdapat data yang terbaru itu normalize ya. Normalize df, kita masukkan, kita buat kopinya, masukkan ke dalam variabel terbaru itu data preprocessing. Nah, itu untuk menandakan bahwasanya data yang akan kita gunakan selanjutnya. Jadi, setelah itu kita coba pada soal nomor 10 dan 11. Pada soal nomor 10 ini clusterlah dataset dengan nilai K345 dengan atribut annual income dan spending core. Kemudian yang nomor 11 itu tampilkan scatter plot setelah clustering dengan center masing-masing cluster. Baik. Di sini yang pertama yaitu kita clustering dengan memanggil algoritma keymax-nya itu, masukkan ke dalam variabel cluster model, discore model. Kita masukkan cluster ini. Setelah itu kita menggunakan use df. Kita menggunakan data yang ingin kita gunakan. Di sini karena berdasarkan soal yaitu kita menggunakan atribut annual income dan juga spending effort, kita menggunakan dua atribut ini masukkan ke dalam bagian annual, bagian sini di dalam parameternya itu. Selanjutnya ini kan nanti clusternya ada 3 di mana. Kita buat perulangan for k in 3,4 dan 5. Di sini yang pertama kita gunakan yaitu setiap perulangan akan dilakukan untuk mengatur jumlah dari clusternya. Lalu dari sini cluster underscore model.n itu digunakan untuk interaksi untuk mengatur jumlah dari cluster dari anunya. Setelah itu kita buat variabel pred atau prediksi. Di sini kita memprediksi cluster model yang sudah kita latih. Nah, ini kita diprediksi ya. Setelah itu plt scatter di mana di sini untuk bagian
X-nya, untuk X-nya itu annual income, kemudian untuk Y-nya itu spending score ya. Dia dengan pengelompokan sesuai dengan hasil prediksinya itu YC. Dengan C-nya itu perhatian prediksi. Dengan perwarnaan prediksinya itu menggunakan hasil prediksi yang telah dilakukan. Kemudian pada scatter kedua ya ini merupakan basis dari centroidnya, di mana ini kita menggunakan properti cluster center ya, yang berupa array 2 dimensi, yang mana jumlah barisnya sama dengan jumlah clusternya, dengan kolomnya itu ada 2. Jadi di mana indeks 0 ini untuk X, kemudian indeks 1 ini untuk Y. Di mana kita buat markernya D, size-nya S, dengan size-nya itu 150 dan kemudian color-nya warna merah. Ini kita coba tampilkan saja plt.show. Di sini telah muncul diagramnya. Itu untuk nomor 11, nomor 10 dan 11. Selanjutnya kita lanjut pada nomor ke-12, yakni tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Jika kita lihat secara visual ya, dengan secara kasat mata, kita coba perhatikan pada yang diagram 1 terlebih dahulu. Kita lihat bahwasanya jarak centroid yang di tengah biru ini ya, di tengah biru ini dengan data yang ada di kuning terluar, ini lebih dekat daripada data biru yang di jauh di sini. Biru yang berada pada ujung di sini. Padahal ungu kan lebih dekat, ya itu kan tidak masuk, dan padahal ungu tuh lebih dekat, padahal dia tidak masuk ke dalam barisan yang warna biru di sini. Jadi ini kurang masih kurang signifikan, kurang baik. Selanjutnya kita coba pada diagram yang kedua, yaitu masih sama ya, ada warna yang berdekatan, misalkan dengan warna ungu yang paling jauh dengan centroidnya di sini. Masih ada yang jauh dengan warna centroid Tosca misalkan, dan ungu di sini masih sangat jauh berbeda. Dan misalkan untuk yang centroid, misalkan untuk yang diagram 3, ini yang menurut saya yang terbaik sih, karena memang ada 5 cluster, sudah memakai 5 cluster dengan dapat dengan jangkauan yang sama. Akan tetapi semakin banyak cluster juga semakin baik juga sih. Itu untuk yang modeling. Selanjutnya kita mencoba untuk mengerjakan tugas opsional minggu tambah. Kita mencoba yang nomor 13 saja, yaitu lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Baik. Di sini yang pertama kita mencoba masukkan inertia dulu. Inertia itu untuk mencari elbow method atau K terbaik itu. Kita masukkan, kita anggap list dulu untuk list sementara. Selanjutnya kita masukkan, kita buat variabel cluster underscore model, kita masukkan algoritma ataupun metode k-means-nya. Kemudian kita buat iterasi ataupun perulangan berdasarkan X yang ingin kita ambil, yaitu dari 1 sampai 10. Kemudian setelah itu, step K, itu kita ubah jumlah clusternya di sini. Di mana cluster underscore model.n underscore cluster sama dengan K. Nah, setelah itu, kita latih modelnya dengan menggunakan metode fit. Di mana datanya ini kan data biasa kita latih terlebih dahulu. Selanjutnya gitu, lalu nilai initialnya kita tambahkan ke dalam list di atas. Jadi misalkan setelah kita dapatkan nilai initial dari setiap K, itu akan mendapatkan nilai initial. Masukkan di append, ditambahkan ke dalam list inertia yang sudah ada di atas ini. Kemudian kita plot dengan X, itu dari range 1 sampai 10, dan Y-nya itu nilai tertingginya, atau nilai tujuan, atau nilai inertia ya. Selanjutnya kita coba di X label, kita masukkan nama jumlah cluster. Coba kita saja langsung tampilkan. Nah, di sini telah muncul diagramnya. Di sini berdasarkan diagram yang ditampilkan, bahwasanya semakin rendah inertia itu semakin bagus. Akan tetapi semakin banyak cluster juga tidak mungkin ataupun tidak signifikan lagi. Nah, di sini di cluster di sini masih kelihatan sikonya ya. Misalkan pada nomor 4 di sini. Nah, sehingga cluster bisa disebut bahwasanya cluster yang paling baik ataupun yang paling optimal di sini terdapat pada cluster 4. Nah, itu kenapa? Karena di sini terlihat sekali sikunya. Nah, itu kenapa disebut dengan metode elbow method? Dikarenakan untuk melihat pada bagian sikunya di sini. Oke, selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait modul 6, materi k-means clustering.
pada mata kuliah data mining kelas A. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.